Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling bangga. Apa yang membuatnya tidak takut? Tiga indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Dengan menjadi ketua BEM, Anda sudah merasa hebat. Ya. Sehingga mengupas, mengata-ngatain Pak Jokowi hanya sekedar selesai membaca buku tentang Raja Jawa yang ditulis oleh orang lain. Siswa mahasiswa universitas di Indonesia iki rada ruwet saiki. Mbo karena memang didikan, watak, sifat, atau karena diteplok duit karo wong-wong sing Kalian itu ya, kamu ya. Nih, yang sudah bicara seperti itu, kalau masih minta uang jajan sama emak lo, sama bapak lo, diem ya. Belum bisa menghasilkan sesuatu untuk Indonesia ini aja udah banyak ngoceh. Aduh. Udah belajar aja yang bener, lulus tepat waktu, maksimal 4 tahun ya, jangan lebih. Baik persahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait BEM Universitas Gadjah Mada atau UGM yang memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai alumni yang paling menjijikan atau memalukan. Hal tersebut tentunya menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Dan justru Pak Presiden Jokowi sendiri ketika dimintai keterangannya, ia hanya menyampaikan bahwa itu bagian dari demokrasi, tetapi ia pernah mengingatkan boleh memberikan kritikan asal tetap menjaga adat dan budaya ketimuran kita. Artinya bahwa Presiden Jokowi secara pribadi tidak pernah menanggapi hal tersebut, bahkan mungkin sampai ke ranah hukum sekalipun. Tetapi justru beliau hanya menghimbau bahwa dalam demokrasi itu kritik itu hal biasa, asal tetap memberikan atau tetap memegang teguh yang namanya asas atau budaya ketimuran kita. Dan tentu dari langkah yang telah diambil oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, dalam hal ini Gilbran yang adalah ketuanya, menyampaikan hal tersebut, menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Banyak netizen atau warganet yang memberikan reaksi negatif terhadap penghargaan yang ditujukan untuk Presiden Jokowi tersebut. Karena memang sesungguhnya rakyat pun ikut sakit ketika presiden yang mereka sayangi, yang mereka kagumi harus dilakukan atau dibuat seperti itu. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling bangga. Apa yang membuatnya tidak takut? Tiga indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan, layaknya seorang Raja Jawa, Machiavelli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan ya sebuah pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Ketua BEM UGM Gilbran ya. Beliau mengatakan bahwa Presiden Jokowi patut mendapatkan gelar terbarunya, yaitu alumni paling memalukan atau menjijikan. Perlu kita ketahui bahwa Ketua BEM UGM ini yang namanya Gilbran ini, ya kalau kita perhatikan dari masa studinya di UGM, saat ini beliau memasuki semester ke-9. Semester ke-9 kalau hitungan secara matematis ini sebenarnya sudah lewat 4 tahun ya. Artinya bahwa Gilbran ini juga bukan pintar-pintar amat. Kalau seandainya dia orang hebat, tentunya juga tepat waktu sudah selesai dan sudah diwisudakan. Tetapi pernyataan Gilbran ini juga saya yakin bukan juga datang dari hati nuraninya sendiri.
Tapi bisa jadi ini dikendalikan oleh pihak luar atau menyuarakan suara-suara yang berupa titipan dari orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap situasi politik akhir-akhir ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Gilbran itu bukan murni dari dirinya dan juga anggota BEM-nya, tetapi ini hanya menjawab sebuah permintaan, ya, sebuah titipan dari orang-orang yang ingin menghancurkan reputasi Joko Widodo yang adalah seorang presiden dan tentunya ingin menganjlokkan dukungan terhadap Prabowo Gibran, karena ketika Jokowi anjlok maka dengan sendirinya Prabowo Gibran yang merupakan orang yang didukungnya pun akan anjlok, karena memang sampai saat ini power Jokowi atau Jokowi efek masih sangat kuat untuk memberikan support dan dukungan terhadap Prabowo dan Gibran. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Dengan menjadi ketua BEM, Anda sudah merasa hebat. Ya. Sehingga mengupas, mengata-ngatain Pak Jokowi hanya sekedar selesai membaca buku tentang Raja Jawa yang ditulis oleh orang lain yang bukan orang Jawa. Pertanyaannya, prestasi Anda selama menjadi BEM yang kau banggakan apa untuk UGM? Prestasimu Apa juga ya? Sehingga kamu merasa lebih hebat dan mengulas, mengata-ngatakan Pak Jokowi segala macam, ibarat orang Jawa yang sudah tidak punya etika sopan santun terhadap seorang pemimpin. Pak Jokowi sudah teruji, masyarakat yang merasakan. Karena Anda terlahir tahun berapa, belum merasakan di era Pak Soeharto, Pak Soekarno, ya, Pak B.J. Habibie, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Gus Dur, Mbah Gus Dur. Anda belum merasakan. Anda belum mengalami. Ya, tahu Anda hanya dari cerita buku. Dan setelah ini Anda lulus, Anda masih bingung mencari pekerjaan. Anda ingin masuk politik, masih bingung mencari partai. Kalau belum berprestasi buat bangsa dan negara ini, berintrospeksi itu lebih baik. Karena saya ragu, jangan-jangan Anda orang pesanan dari perusahaan-perusahaan raksasa yang telah diambil alih oleh kebijakan Pak Jokowi. Karena mereka raksasa-raksasa perusahaan ini tidak mungkin memukul Pak Jokowi langsung, tapi memakai orang-orang Indonesia untuk mengguyang dan menggagalkan supaya apa? Ya, perjanjian yang Pak Jokowi teken itu batal. Rakyat mayoritas tidak bisa kau bodohin dengan argumenmu. Kalau tidak suka Mas Gibran, tidak suka Pak Prabowo, ya jangan milih. Biar dipilih orang-orang masyarakat dari 300 juta jiwa. Nanti yang paling banyak suara itu yang jadi. Ayo kita hormati. Ya saya ragukan Anda jangan-jangan itu orang suruhan supaya mengoyak, ya, mempengaruhi suara-suara Pak Jokowi, arahnya ke Pak Prabowo. Karena hanya Pak Prabowo yang nanti melanjutkan program kinerja dan pembangunan IKN. Ya. Bukan menjelekan, yang satu memuja-muja, melindungi Rohingya. Tapi sekarang begitu Rohingya bikin ulah, kemana dia? Hilang.
Kalau belum berprestasi, masih hanya sekedar wacana, Anda tidak lebih dari Rocky Gerung dan para pembenci Pak Jokowi yang lainnya. Ya, Pak Jokowi sehat selalu, Pak. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala lindungi Pak Jokowi. Rakyat mayoritas berterima kasih, Pak. Karena di era kepemimpinan Pak Jokowi, kami merasakan jalan-jalan halus, ya, merataan yang luar biasa. Terima kasih Pak Jokowi. Abaikan anjing menggonggong, khalifah benar. Itulah Pak Jokowi. Baik sahabat sekalian, tentu ini merupakan sebuah reaksi positif dari seorang netizen yang berpikir bahwa mahasiswa ini mungkin bisa jadi karena bayaran atau titipan dari para pengusaha atau ya orang-orang yang memiliki usaha besar baik dari luar yang datang membuka industri ataupun perusahaan di Indonesia, dan juga mungkin bisa jadi mereka ini juga adalah orang-orang suruhan dari kemungkinan besar dari pesaing atau musuh dari Pak Prabowo dan juga Gibran, tentunya yang tidak mendukung, sehingga dengan cara ini ingin menjatuhkan Jokowi. Karena seperti kita ketahui memang Jokowi bukan maju lagi menjadi salah satu kandidat, tetapi sesungguhnya powernya Jokowi masih terasa hingga saat ini, dan tentu power itu membawa dampak positif bagi pasangan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, mau tidak mau, jika mereka terlalu menyerang Prabowo dan Gibran, justru ya akan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, strategi mungkin bisa dirubah. Matikan dulu karakternya Jokowi, maka dengan sendirinya orang yang dijagokannya juga akan ikut, ya, akan ikut anjlok suaranya, karena ya orang yang menjadi kingmakernya saja sudah salah dan sudah dikatakan tidak benar di mata publik. Sehingga tentu pembunuhan karakter terhadap Presiden Jokowi akan lebih gencar dilakukan, karena dengan demikian secara tidak langsung pasangan yang didukung oleh Jokowi pun suaranya ikut anjlok. Mahasiswa universitas di Indonesia iki rada ruwet saiki. Mbo karena memang didikan, watak, sifat, atau karena diteplok duit karo wong-wong sing berkepentingan politik. Kayak contone iki, sapa iku ketua BEM UGM iki sapa? Gielbrand duduk Gibran jarene ngono. Muhammad jenengmu Masya Allah cek apike, tapi mulutmu tidak baik. Ngerti tak? Kalau mulutmu tidak baik, berarti hati dan pikiranmu itu juga tidak bagus. Sopo sing milih kon iku dadi ketua BEM iku? Ngelek-ngelek Jokowi. Perasamu ibumu gak nerima bantuan ta kok Jokowi pangan dige kuliah iku ya bantuane Jokowi. Ngerti tak? Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Hati-hati loh. Lu itu lagi ngerendahin kepemimpinan Jawa. Lu itu lagi ngerendahin orang Jawa. Memang lu orang Jawa mungkin ya, tapi bukan berarti lu bisa seenaknya untuk merendahin kepemimpinan Jawa. Siapa itu Ben Anderson? Dari mana si Ben Anderson ini mendapat filsafah kepemimpinan Jawa? Coba tanya Ganjar Pranowo, Cak Imin. Mereka itu Jawa Tulen loh. Coba tanya
Sultan Hamengkubuwono. Beliau itu Jawa Tulen loh. Apa benar kekuasaan itu paling utama? Etik nomor 2. Apa benar seperti itu? Hati-hati loh. Coba tanya ke mereka tuh. Kuliah yang benar deh. Mulutnya itu dijagalah. Saya melihat bahwa orang ini nih sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Konstitusi apa yang diutak-atik sama Jokowi? Emang konstitusi kita seperti apa emang sekarang? Masih demokrasi? Pemilihan masih oleh rakyat? Jadi konstitusi apa yang diotak-atik? Yang menggugat di MK itu bukan Jokowi. Yang menggugat batasan umur untuk capres dan cawapres di MK bukan keluarga Jokowi. Konstitusi mana yang diutak-atik? Lu itu cuma mewakili orang-orang yang membenci Jokowi, yang menyimpan dendam kepada Jokowi. Kenapa bisa dendam? Kenapa bisa benci Jokowi? Sama kayak lu tidak punya sudut pandang atau cara pandang yang lebih luas untuk melihat hal-hal baik yang sudah dilakukan Jokowi kepada Indonesia, terhadap Indonesia. Sempit, otak cetek. Ketika lo masuk ke dunia profesional, benar-benar dunia profesional yang memikirkan perut lo, apa yang lo omongin hari ini, sekarang, idealisme lo hari ini, itu hanya sampah. Karena yang lo keluarin sekarang, idealisme lo yang lo tumpahin sekarang, itu berasal dari otak kecil lo. Begitu. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah reaksi atau respon atau tanggapan dari seorang netizen terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gilbran terkait Presiden Jokowi yang dikatakan sebagai alumni yang menjijikan, memalukan, dan lain-lain. Dan hal tersebut tentu menuai reaksi, dan seperti yang kita dengarkan barusan atau kita saksikan videonya, salah seorang netizen menanggapi pernyataan dari Gilbran ini, ya. Dan memang banyak masyarakat sangat tidak suka atau tidak puas terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Gilbran. Tiga indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Ngomong sama pembenci Pak Jokowi ini susah, angel ini. Tak gini, kasih tahu kamu Mas. Aku tahu kamu berkepentingan, tahu kamu yang pasti bukan pengusung Pak Jokowi, itu pasti tahu. Dan kamu berkepentingan entah uang, entah kepentingan partai politik yang lain, atau mungkin nyalek, atau saya tahu tapi tak dengerin. Gini aja, susah ngomong sama pembenci Pak Jokowi itu susah. Sekarang begini ya, taruhan ini, kamu orang mana nggak ngerti, kamu tak kasih tahu. Kamu ini alamatku nggak kasih tahu. Taruhan saat itu Indonesia ini polling, banyak mana pembenci Pak Jokowi sama yang pencinta Pak Jokowi. Mulut saya tuh nanti pukulan mulut sama mulut kamu. Benarkah Jokowi alumni UGM yang menjijikan? Kata BEM Universitas Gadjah Mada. By the way, aku bukan alumni UGM, aku alumni kampus sebelah, tapi karena kampus itu adem ayem, gak pernah ada demo kayaknya ya. Jadi aku izin nanggapin, kalau menurutku Jokowi itu salah satu alumni UGM yang bagus banget dan salah satu presiden yang memiliki nyali walau badannya mungkin gak segede mantan-mantan presiden sebelumnya. Buktinya, aku kasih salah satu contoh konkretnya adalah Freeport. Di masa Jokowi, 51% saham Freeport itu jadinya punya negara. Kebayang nggak? Duitnya selama ini, sebelum itu 51%-nya jadi milik Indonesia, kemana duit larinya? Di situ sadar nggak, Dek? Jokowi nyalinya itu besar. Lawannya aku yakin itu pengusaha-pengusaha. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah reaksi dari seorang netizen
yang Dan kecewa kalau dengan dipikir pengusaha pernyataan itu bisa dari mendapatkan itu. Ketua BEM UGM Beneran, Gilbran pengusaha itu jarang yang ada yang mengata-ngatain mau yang baik. Presiden Jokowi itu alumni yang Serius? menjijikan dan memalukan. Jadi Jokowi itu menurutku Tetapi ya, dia netizen itu ini memiliki nyali, mengkritik balik nyali yang emang bahwa udah ya benar-benar kalau memang top Anda tier. seorang Bisa yang hebat ya mengalahkan Freeport 51% ingat kuliahnya yang harus jadi tepat milik waktu. Indonesia. S1 Kalau ditanya selesainya apakah 4 ada tahun, jangan program sampai Jokowi lebih. yang gagal, Nah pasti ini ada. adalah sebuah Tapi kali ini sindiran aku nggak bahas halus yang baiknya dulu. untuk seorang Itu Gilbran salah karena satu memang fakta saat kalau ini Jokowi itu berdasarkan bukan musuh GM, data, menjijikan. informasi bahwa beliau saat ini lagi di semester 9 katanya ya. Semester 9 tentunya berarti sudah lewat dari 4 tahun. Sehingga kalau memang pintar mengkritik tetapi sayangnya secara akademik dalam hal ini pendidikan ya tidak bisa tuntas atau tepat waktu ya selesainya. Sehingga netizen ini meminta untuk Gilbran agar berkaca juga. Ya kalau masih minta uang jajan dari orang tua ya kenapa harus memberi kritikan yang tidak etis seperti ini. Ini untuk mahasiswa UGM ya. Kalian itu sebetulnya yang memalukan, benar. Kalian itu nggak punya otak, sekolah tuh nggak berpikir. Orang sehebat Pak Jokowi yang sudah diakui dunia dan rakyatnya pun sudah mayoritas percaya. Kalian mau bikin hoax seperti itu ya? Hanya sekedar untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tapi percayalah Pak Jokowi tak akan pernah jatuh. Dia sekarang di dunia digital, orang tahu apa yang telah dilakukan Pak Jokowi. Beribu hoax pun kalian bikin seperti itu, nggak ada gunanya. Walaupun dari universitas yang lain, UI atau apa, yang gampang dibayar, itu nggak bakal menjatuhkan martabat Pak Jokowi. Tak akan menjatuhkan moral seorang Jokowi. Dia itu pilihan rakyat dan dipercaya oleh rakyat. Dunia pun udah mengakui. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Anda dengan cara bagaimanapun juga tidak akan pernah bisa menjatuhkan nama baik Jokowi di hadapan rakyat. Karena rakyat tentu merasakan langsung apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Sehingga Anda boleh dengan cara, berbagai macam cara menjatuhkan nama baiknya Jokowi, tentu itu mungkin hanya untuk kalangan-kalangan Anda saja yang terpengaruh. Tetapi kalau rakyat pasti tidak akan terpengaruh. Apabila ditanya soal apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo, Ketua KPK, mengenai dugaan intervensi Pak Jokowi terhadap beliau, saya rasa itu menjadi wujud penyelewengan kekuasaan sekaligus wujud tidak ada itikat atau semangat untuk memberantas korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Kasus yang terjadi di tahun 2017 ini, saat itu KPK posisinya adalah lembaga yang independen, tidak berada di bawah tidak di bawah tanggung jawab Presiden. Presiden Jokowi saat itu mencoba untuk cawe-cawe apabila apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo adalah suatu kebenaran. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Saya katakan di situ, di video itu, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin Presiden. Gitu ya, Dek ya. Pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin Presiden. Jadi mau seindependen apapun KPK, kalau tidak ada izin dari Presiden, ya nggak boleh periksa. Terus ada yang bilang sprindik sudah terbit, tidak bisa ditarik lagi. Lah, gimana ceritanya sprindik bisa terbit kalau tidak ada izin Presiden? Sampai sini paham ya? Pemeriksaan EKTP itu, sprindik bisa terbit, ya sudah melalui izin Presiden. Artinya tidak ada kata hentikan dari Presiden karena sudah terbit izinnya dari Presiden, makanya sprindiknya pun terbit. Semoga paham ya. Oke, lanjut. Bayangkan setelah revisi UU KPK kemarin, KPK berada di bawah kepemimpinan Jokowi, Presiden, dan menjabat sebagai ASN. Saya yakin betul intervensi Presiden dan Istana akan sebegitu besar. Saya selaku Ketua BEM UGM, yang dimana merupakan satu alma mater dengan Pak Joko Widodo, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menobatkan Pak Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan. Karena beliau seharusnya memiliki kuasa untuk memberantas korupsi. Justru ironis ketika beliau mengintervensi dan memperlambat kasus korupsi. Dek,
Dede Mahasewa, kalau presiden mengendalikan KPK, mengintervensi KPK, adik Mahasewa ini tahu Juliari Batubara nggak? Saya bacakan ya. Tahu Andrea Misanta nggak? Ajay Priyatna, Sri Hartini, Saman Hudi Anwar, Damayanti Wisnu, Ojang Suhandi, Weni Bukamo kah? Nah, itulah itu. Nurdin Abdullah, Supian Hadi, Vita Ervina. Tahu itu enggak? Dan tahu enggak beberapa kepala daerah di Jawa Tengah itu ditangkap KPK? Semua itu yang saya bacakan tadi itu adalah kader PDIP. Jika presiden tidak komitmen dalam memberantas korupsi, itu nama-nama kader PDIP itu bisa aja diintervensi oleh presiden. Tapi nyatanya enggak, gitu loh. Paham ya? Sebenarnya Anda itu loh yang memalukan. Masa Mahasewa tidak punya data? Gitu loh. Kekurangan informasi, kemudian Anda ngebacot, ya artinya Anda memang bodoh, gitu. Asal ngomong. Jadi sebenarnya yang memalukan itu Anda. Salam dua jari. Baik sahabat sekalian, pernyataan netizen barusan memang ya sangat telak ya untuk dibalaskan atau diucapkan kepada Gilbran yang adalah ketua BEM UGM. Gilbran berbicara terkait dengan konstitusi atau undang-undang dan ini menyangkut KPK, di mana sepertinya kesan bahwa Presiden Joko Widodo menghalang-halangi proses penyidikan. Tetapi tadi sudah dijelaskan, jika sprindik sudah keluar, tentunya itu sudah ada atas restu Presiden. Tetapi kalau sprindik sudah keluar dan tidak jadi penyidikan, nah ini salah siapa? Presiden punya tugas memberikan izin untuk pemeriksaan. Sehingga izin sudah ada, maka sprindik keluar. Dan itu menurut apa yang dijelaskan oleh netizen tadi. Dan kalau memang ditelaah secara baik, ya banyak hal juga kasus-kasus korupsi di tanah air ini tidak dihalangi oleh Presiden. Dan bahkan ya ada kader partai PD Perjuangan yang merupakan partainya PD Presiden pun diungkap, dibongkar kasusnya. Jadi kalau ada yang katakan bahwa Presiden Jokowi menghalang-halangi, itu tidak benar. Ya, sehingga ya seorang ketua BEM tentunya juga harus banyak pelajari lagi. Jangan sampai hanya asal bacot, tetapi tidak memiliki data dan juga pengetahuan yang luas untuk bisa menilai seorang presiden. Halo, kali ini saya akan membahas tentang para BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Akhir-akhir ini bermunculan BEM-nya, tetapi hanya dari UI dan UGM. Yang lebih aktif adalah, yang sangat aktif itu adalah UI, kemudian UGM, dan yang lainnya itu hanya mengekor mereka. Apa ya, BEM-BEM yang saya katakan aktif ini adalah aktif dalam hal mengkritik pemerintah. Dan pemerintah yang dikritik itu hanyalah pemerintahan ketika Jokowi. Untuk pemerintahan yang sebelum-sebelumnya disenggol saja. Untuk bahan pembanding harusnya kan seperti itu. Dia mengatakan buruk, itu berarti ada data yang baik, tetapi tidak ada bahan pembanding. Pernyataan yang tidak pernah ada bahan pembandingnya. Jadi yang pertama adalah BEM UI ketika mengundang Joko Widodo untuk ke kampus UI ternyata memberi kartu kuning.
mengkritik tentang kekurangan gizi di di Papua, tetapi tidak pernah berpikir bahwa bagaimana presiden sebelumnya, apakah mereka sudah kelebihan gizi. Itu yang saya katakan tidak ada bahan pembanding. Dia hanya mempertanyakan tentang gizi orang-orang di Papua, yaitu terutama di suku Asmat. Nah, tetapi mereka sendiri belum pernah sekalipun ke Papua, apalagi ke suku Asmat. Nah, ketika diajak ke sana, dia pun berdalih menghindar. Kemudian yang kedua yaitu mengkritik DPR, mengatakan bahwa DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Itu adalah Manik, ya. Ini mahasiswa Manik Mahendra ini mengkritisi DPR dan sekarang sedang nyala. Nah, makanya saya katakan apa yang dilakukan para BEM itu intinya satu, tangga menuju ke anggota DPR. Minimal dia bisa menjadi kadernya, maksimalnya kan menduduki posisi. Dengan dia bersuara sejak di perguruan tinggi, maka akan dilirik oleh partai. Kan seperti itu. Artinya kasarnya adalah menjilat pada partai dengan dalih sebagai BEM yang mengkritisi pemerintah. Yang kemudian berikutnya adalah Leon ini menjadi BEM UI yang mengkritisi pemerintah Joko Widodo dengan menyebutnya King of Lip Service. Ternyata yang dimaksudkan King of Lip Service itu adalah tentang Indosat yang belum dibeli oleh Jokowi. Intinya adalah dia dikatakan kan, kalau yang lain-lainnya kan kerja-kerjanya kan apakah dia sudah menikahnya, apa yang dikerjakannya, hasilnya. Nah, hasil yang dikerjakan kan sudah ada semua. Ya. Dan dia Presiden Jokowi tidak mau membeli Indosat kembali karena dia membeli satelit yang lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk program tol darat, kan begitu. Yang sekarang kita nikmati dan yang di akhir masa jabatannya Jokowi banyak dikorupsi. Itu kan salah satu capaian yang ingin mewujudkan tol langit bukan tol udara, tol langit. Kan itu ternyata dikorupsi dan salah satu orang yang mengkorupsinya itu adalah istri ketua partai. Ternyata kan gitu. Terus disusul setelah Leon adalah yaitu Melki yang ingin menurunkan Presiden Jokowi dengan cara baik-baik atau dengan berdarah-darah. Cara seperti itu kan kita sebut kudeta. Ketika disebut kudeta, ternyata dia takut juga. Akhirnya tidak menyebutnya untuk turun berdarah-darah, ikut cawi-cawi saja. Akhirnya takut juga ternyata. Terakhir dari UGM, BEM UGM ini yang mengkritisi, BEM yang mengkritisi. Yang terakhir adalah BEM UGM yang ingin menyamakan sebutan pada Presiden Jokowi itu adalah presiden yang alumni UGM yang menjijikkan dan memalukan. Ternyata BEM UGM ini mengakui kalau Jokowi adalah alumni UGM. Berarti ini dia memakai narasumbernya atau rujukannya ada lembaga UGM, lembaga administrasi UGM ya. Tetapi kalau dia mengatakan bahwa ijazah
Presiden Joko Widodo itu adalah palsu, maka rujukannya adalah buku Undercover milik Bambang. Nah, di sini saya ingin mengatakan BEM UGM yang menyebut dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah alumni UGM yang menjijikkan dan memalukan. Menjijikkannya dalam hal apa dan memalukannya hal apa? Ya. Apakah kamu tahu? Apakah kamu sudah tahu apa yang dikerjakan oleh Joko Widodo selama ini? Apakah kamu sudah merasakan dampak dari apa yang dikerjakan oleh Joko Widodo untuk negara kita, yaitu memperhatikan orang-orang yang ada di luar Jawa. Titik beratnya ada di sana, dan mereka yang ada di luar Jawa merasa mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Apakah kamu tahu tentang itu? Tentu kamu tidak tahu, ya. Kalau kamu tahu, tidak akan berbicara seperti itu. Ya. Sebab apa? 10 tahun yang lalu itu harga minyak di Papua begitu mahalnya. Sekarang sudah rata sama rata seluruh Indonesia harga berbeda. Apakah kamu tahu? Tidak, karena kamu waktu itu masih SD. Ya. Jadi kamu ini sekarang ini kan baru berusia antara 19 atau 22. Berusia seperti itu. Paling tidak kalau kamu sudah 22 berarti dapat dikatakan kamu mahasiswa baru nantinya. Karena kok masih berada di UGM, iya, kok masih ngurusi BEM gitu loh. Jadi antara 19 sampai dengan 10 tahun yang lalu, kalau kamu sekarang usia 20 berarti masih SD. Tahu dari mana kamu tentang Joko Widodo kalau tidak dari orang tuamu? Siapa orang tuamu? Ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau sekarang ini kamu merasa ada kebencian terhadap Joko Widodo, maka tidak lain adalah orang yang memberitahu pertama kali adalah orang tua. Mengapa orang tuamu benci pada Joko Widodo? Adakah kebijakan orang tuamu yang menghambat kebijakan Joko Widodo yang menghambat pendapatan orang tua? Itu aja. Jadi tolong berhati-hatilah di dalam berbicara. Apa yang kamu bicarakan itu sebetulnya mengenai diri kamu sendiri. Kamu menggebu-gebu karena di usiamu yang sekarang ini baru seumur jagung, itu tidak tahu apa-apa kecuali demikian.